Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam eling untuk kita semua. Nah, di dalam melakukan meditasi, terkadang banyak juga yang bertanya, saat meditasi itu yang harus dipikirin apa ya? Terus otaknya, pikirannya bawa kemana ya? Nah, jadi ini hal yang sangat penting juga. Ketika para sahabat baru memulai untuk melakukan meditasi, hal yang penting itu ada dasarnya ada 4 fondasi dalam melakukan meditasi. Yang pertama adalah perhatikan posisi duduknya. Posisi duduknya nyaman. Posisi duduknya yang akan membantu adalah posisi hip lebih tinggi dari knee. Jadi pinggulnya itu lebih tinggi dari lutut. Jadi boleh duduknya menggunakan alas yang lebih tinggi seperti bolster, atau bisa pakai blok, atau bisa pakai bantal untuk meditasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, punggungnya tegak lurus dari tulang ekor sampai ubun-ubun, karena di sana ada perputaran energi kundalini yang memberikan energi penyembuhan. Ketika nafasnya dapat halus, kemudian heningnya klik di ubun-ubun, sebenarnya ada energi kundalini yang naik dari tulang ekor dan menjalar ke tulang punggung, dan akhirnya bertemu di ubun-ubun dengan hening sinar sucinya yang maha kuasa. Dan itu biasanya kalau meditasinya bagus, keluar air liur banyak banget. Dan itu adalah energi penyembuhan yang beliau persembahkan melalui meditasi kita. Jadi kalau misalnya teman-teman merasakan meditasi terus air liurnya tiba-tiba banyak banget, itu adalah healing dari dalam diri kita sendiri yang didapatkan dari pertemuan antara tirta dari kundalini berjumpa dengan energi yang maha kuasa di ubun-ubun. Itu kenapa punggungnya lurus. Kemudian kesadaran pikirannya. Jadi kesadaran pikirannya ada di ubun-ubun atau di tengah-tengah alis. Kemudian mata terpejam. Mata terpejam itu artinya kita terkoneksi lebih banyak melihat ke dalam diri kita. Dan kita squeezing segala situasi yang ada di luar diri itu just the way it is. Biarkan mengalir apa adanya. Jadi yang terjadi dalam konteks kita sedang bermeditasi adalah state si pikiran itu dia berserah. Dia merasakan nafas dan hanya menjadi saksi. Jadi di kedalaman inti cita, di kedalaman inti sang inti benih pikiran, sebenarnya kalau dirasain tuh ada seolah kesadaran kita yang lebih dalam sekali, dia hanya menyaksikan. Yang disaksikan itu apa? Yang disaksikan itu bisa jadi ada situasi ribut di luar, biarlah begitu. Kemudian ada dinamika rasa, keluar masuknya nafas, izinkan mengalir. Pikiran sibuk kemana-mana, izinkan dia mengalir. Dan yang dilakukan oleh si saksi itu adalah mengamati dan menemukan satu state kembali menyatu dalam heningnya nafas. Jadi ini nggak bisa dipraktekkan dengan hanya mendengar saya speech seperti ini, tetapi ini adalah dasar knowledge-nya. Ketika dipraktekkan dengan konsisten, baru bisa dirasakan apa yang saya sampaikan. Karena sama seperti menceritakan rasa manis. Gimana caranya membayangkan rasa manis itu? Jadi yang kita lakukan adalah mencoba, mencicipinya, baru tahu rasanya itu adalah itu. Gitu. Dan yang dicoba pun harus gula yang beneran. Kadang-kadang ada banyak hal gula-gula yang lain tuh yang nggak bisa merepresent manis yang asli itu yang mana. Jadi sama seperti meditasi. Nah, dalam konteks ini kesadaran pikiran itu biasanya diletakkan di ubun-ubun atau di tengah-tengah alis. Nah jadi gimana dong caranya meletakkan kesadaran itu? Jadi gini, logikanya itu seperti
kita naruh tangan kita di atas ubun-ubun, logikanya kalau kita praktekkan secara sederhana gitu ya, sama seperti kita naruh tangan kita di ubun-ubun, terus kita pencet-pencetin tuh ubun-ubunnya, kan ada rasa tuh di situ. Dari rasa itu biarkan rasanya tetap di sana, diimbangi dengan rasa nafas, tapi tangannya udah nggak di sana, tapi rasanya masih di sana. Itu yang dimaksud merasakan kesadaran di ubun-ubun. Sama seperti di tengah-tengah alis juga. Coba dirasakan di sini. Ada rasa tangannya di sana. Kemudian ketika rasa itu ada di sana, tangannya diambil, dihilangkan dari sana, tapi tetap rasanya di sana. Dan state dari rasa itu dikoneksikan dengan rasa nafas. Itu yang dimaksud kesadaran di ubun-ubun atau kesadaran di tengah alis. Karena sebenarnya itu mulai bekerjanya adalah pada konteks subtle energy. Jadi yang dimaksud subtle energy itu bukan lagi level badan atau level pikiran, tetapi itu adalah level rasa. Jadi dalam hidup kita itu ada getaran yang sangat halus, ada namanya rasa, ada namanya pengerasa. Jadi pengerasa itu adalah indera-indera yang kita miliki, tetapi rasa yang ada di dalamnya itu adalah aliran energi yang Maha Kuasa berkatkan kepada kita. Karena begitu kompleksnya, begitu dalamnya sebenarnya beliau memberikan tools di dalam diri kita, makanya perlu diaktifasi. Aktivasinya kayak gimana? Apakah itu huka-huka? Apakah itu serem? Apakah itu paranormal? Enggak, bukan. Jadi semua tools atau alat yang diberikan oleh beliau itu sesungguhnya harus kita aktivasi. Sama seperti teman-teman punya handphone yang terbaru, tapi masa cuma WhatsAppan doang. Ada banyak fitur-fitur yang bisa diaktifasi di situ untuk bisa membantu secara konkret kenapa handphone itu ada di sini. Sama seperti tubuh kita. Tubuh kita itu isinya di dalamnya itu begitu banyak tools secara spiritualitas yang Tuhan memang sudah berikan untuk membantu keberadaanmu di sini dan juga mengakselerasi perjalanan kehidupanmu secara spiritual. Karena kita nggak bisa hidup dengan material aja. Ada sisi spiritualitas yang harus kita seimbangkan dan pembelajarannya adalah seumur hidup. Jadi di dalam konteks ini perlu diseimbangkan karena kedua-duanya sangat penting. Karena spiritualitas equal to life management. Ketika kita hidupnya belum well managed, artinya spiritualitas kita masih perlu ditingkatkan. Nah jadi kedua-duanya itu selalu bersamaan, dia nggak terpisah. Nah jadi spiritualitas itu adalah isi dari kehidupan ini yang akan mengantarkan kita pada the ultimate well-being. Makanya dalam kehidupan kita ini tugas kita adalah discover ultimate well-being. Adalah untuk mengenali, mencari, merasakan, mengikuti, embodying, menjiwai. Sebenarnya tujuan utama kita hadir di sini tuh untuk ngapain sih? Masa Tuhan iseng menciptakan kita ada di sini? Enggak. Kita semua punya tujuan, kita semua punya purpose of life yang memang seyogianya, selayaknya kita sendiri yang menggali itu. Ada istilahnya, mungkin teman-teman pernah mendengar sastra Jendra Hayuningrat yang artinya adalah sastra tanpa tulis yang sebenarnya dititipkan di seluruh poin dari tubuhmu sendiri yang kamu pelajari melalui pembelajaran pengalaman. Maka dari itu, salah satu lapisan tubuh manusia namanya Wijnana Mayakosa. Dia sebenarnya membawa recording semua pengalaman perjalanan kita yang penuh dengan makna dan membangun wisdom atau kebijaksanaan dalam diri. Jadi teruslah bersemangat, jaga diri dengan baik karena kesempatan untuk menjadi dirimu sendiri just once, menjadi namamu sendiri, menjadi dirimu sendiri, dan kita semua adalah pemegang kendali atas legacy atau atas histori apa, atas sejarah apa yang mau kita jewantahkan di dunia ini. Terima kasih banyak, semoga video ini bermanfaat
dan tetap stay eling. Untuk mengaktifasi semua itu kita bisa koneksikan diri melalui Tapa Brata dan senantiasa bertumbuh menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Selalu tersenyum, stay eling, Om Santi 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 Om.